Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Komisi Kepolisian Nasional mengirimkan surat klarifikasi ke Polda Sumatera Barat terkait kematian Afif Maulana, bocah 13 tahun yang ditemukan tewas di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Suharyono membenarkan adanya surat dari Kompolnas terkait kasus Afif Maulana. Penyidik dari Polresta Padang rencananya akan berangkat ke kantor Kompolnas di Jakarta terkait surat klarifikasi tersebut. Ini setiap kejadian menonjol yang sudah terlanjur viral di media pasti akan muncul di TV, muncul di TikTok, muncul di Instagram, muncul di medsos. Mitra polisi adalah Komisi 3 DPR RI. Mitra polisi adalah Kompolnas, mitra polisi adalah Ombudsman, mitra polisi adalah Komnas HAM, mitra polisi adalah ya pastinya kalau wilayah ya dengan pusat, dengan Mabes Polri. Di situ ada Pak Kapolri, Wakapolri, Pak Irwasum, ada Kadipropam, semua menghubungi saya. Semuanya menghubungi saya. Per surat maupun per telepon maupun per WA dan lain sebagainya. Saya pastinya kan tidak bisa juga menjawab serta-merta karena saya tidak di TKP. Sementara itu, Polda Sumatera Barat membantah Afif Maulana tewas karena dianiaya oleh polisi. Menurut polisi, Afif tewas karena terjatuh dari jembatan Kuranji setinggi 100 meter. Pihak kepolisian menahan 1 dari 18 orang remaja yang melakukan konvoi motor yang diduga hendak melakukan tawuran di atas jembatan Kuranji, Kota Padang pada 9 Juni lalu. 1 orang ditahan karena tertangkap tangan membawa senjata tajam. Mengenai kronologi kematian AM, polisi menegaskan korban meninggal karena terjatuh dari atas jembatan Kuranji dengan ketinggian lebih dari 100 meter karena takut diamankan polisi akibat tawuran. Faktanya adalah Aditya diajak oleh almarhum Afif untuk masuk ke sungai. Tetapi Aditya tidak mau. Afif melakukan sendiri, kan bisa dikatakan begitu korelasinya. Sehingga ditemukanlah itu Afif setelah siang hari. Karena waktu itu polisi yang melakukan aksi itu si saudara Aditya mencari handphonenya yang hilang, itu keterangan dari Aditya sendiri. Dia tidak lagi mengetahui di mana Afif. Akhirnya motornya punyaan Afif Maulana. Polisi juga akan mencari penyebar informasi hoaks penganiayaan yang melibatkan polisi tersebut. Sementara itu, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Padang menyatakan dari tubuh korban terdapat luka-luka lebam dan ada saksi yang melihat korban sempat dikerumuni oleh polisi. Jadi ketika korban ditemukan banyak luka-luka di dalam di sekujur tubuhnya, ada luka di bagian punggung, bagian kiri korban, kemudian ada telinganya yang berdarah, jadi ada pergelangan siku dan sebagainya itu penuh dengan lebam-lebam begitu. Dengan menggunakan motor dengan beberapa teman yang lain, lalu kemudian ada proses penendangan yang dilakukan dan mereka terjatuh terpelanting dan berjarak dari saksi A ke Afif, korban Afif Maulana itu sebanyak 2 meter ya, sekira 2 meter. Lalu kemudian saksi A ini dikerumut sama anggota kepolisian dan dia melihat waktu itu korban ini sempat dikerumunin oleh polisi begitu. Tetapi dia juga diamankan dan itu terakhir kali dia melihat begitu korban digerumutin oleh polisi itu, dibarengin begitu. Hingga saat ini dari pihak keluarga masih menunggu hasil autopsi dari jenazah korban. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.